Ya, pemirsa, jumlah pemilih milenial dan generasi Z diperkirakan akan meningkat menjadi 60% dari total suara pemilih. Tak heran, pemilih milenial menjadi target partai politik untuk mendulang suara pada pemilu 2024. Seperti apa hasil survei sementara dari pemilih milenial ini? Kita akan bahas bersama Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking, juga Yusuf Lakaseng, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Organisasi dan Kaderisasi, serta Pak Andi Erwijaya, Jubir Gerinda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Aprilia. Oke, saya ke Pak Hanta terlebih dahulu. Kalau kita bicara soal suara sementara dari pemilih generasi Z atau milenial, ini paling tepat kita bicara soal data sementara begitu. Ini sudah terhubung bersama kita Pak Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking. Ini informasinya sudah melakukan survei terkait pemilih milenial. Selamat sore Pak Hanta. Ya, baik, selamat sore Pak Hanta. Boleh diinformasikan survei terbaru mengenai pemilih milenial? Ya, baru saja kami survei terbaru ya, April. Kita mengambil semua populasi sebenarnya, tidak hanya milenial, tapi kalau data survei ini di cross tabulasi, cross step, yaitu kita kelompokkan generasi Z itu kemudian saya gabungkan aja generasi Z, kemudian milenial muda dan milenial matang itu potensi pemilihnya sekitar 50% pemilih Indonesia. Itu angka yang cukup tinggi ya, sangat tinggi, dan potensi yang sangat pangsa pasar yang luar biasa karena menentukan kemenangan buat capres maupun buat partai politik ke depan. Nah, dari nama-nama yang kita munculkan memang tidak ada perbedaan yang signifikan dengan angka elektabilitas ketika kita bertanyakan kepada publik populasi secara umum dari sampel yang kami dapatkan, meskipun hanya perubahan angka beberapa persen dari kumulasi tiga nama. Misalnya sebelum kita bicara milenial, elektabilitas simulasi tiga nama antara tiga orang yang tertinggi itu yaitu Ganjar Pranowo, Anies Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dari tiga nama itu, ketika kita tanyakan kepada publik, selalu tiga besar ya, tertinggal jauh dengan nama-nama yang lainnya. Misalnya kita bikin simulasi tiga nama, itu Ganjar di 30%, Pak Prabowo itu hampir 27%, Anies di hampir 20%. Selisih mereka itu di margin of error. Sangat di margin of error ketika ketemu di atas plus minus dari survei ini kan 2,9%. Jadi kalau Pak Prabowo dinaikkan 2,9%, Ganjar minusnya 2,9%, ketemu itu plus. Begitu juga Anies dengan Pak Prabowo. Artinya angka elektabilitas ini sangat kompetitif, mengingat jaraknya tipis, satu, kedua pemilu kita masih 20 bulan ke depan. Jadi sangat kompetitif. Nah, ketika dibedah kepada pemilih milenial tadi, angka tadi itu tidak terlalu jauh ya, terpaut. Kita bikin simulasi 10 suara, 10 nama itu Ganjar 26%, Prabowo 22%, Anies di 17%. Nah, kalau di pemilih milenial tadi, ini saya punya data mungkin tidak ditampilkan di sana, untuk capres 3 orang itu tetap tertinggi. Cuma bedanya perolehannya untuk Ganjar Pranowo di 27%, Prabowo 20%, kemudian Anies Baswedan 17%. Nah, itu saja beberapa perbedaannya. Memang agak ada penurunan sedikit dari perolehan hampir stabil, tapi turun 1-2%. Ganjar ketika secara keseluruhan itu 26,7%, kalau kita masuk saja melihat pada pemilih milenial itu 27,3%. Prabowo Subianto keseluruhan 22,5%. Kalau dengan kelompok milenial saja kita cross-check itu angkanya 20%, sedangkan Anies 19,8%, kalau di segmentasi milenial 17%. Jadi ya di plus minus margin of error, hampir sama kekuatan tiga ini. Poin saya adalah baik populasi Indonesia secara umum maupun di segmentasi kelompok milenial sama. Tertinggi elektabilitas capresnya di tiga orang ini, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Baik, Mas Hanta, kalau kita bisa analisis lagi lebih dalam begitu, ada 3 nama yang selalu berada di 3 top 3 begitu ya. Nah, apa menurut Anda analisanya? Kenapa 3 nama ini selalu ada di sana? Apa yang paling unggul di antara ketiga nama ini di dalam pemilih milenial? Iya, sudah hampir 2 tahun kami dan mungkin banyak lembaga survei, kita melakukan survei, itu trennya makin hari ini makin terkonfirmasi, 3 orang inilah yang stabil, figur ini, 3 ini. Ada kenaikan. Tetapi tidak signifikan, kurang dari 5% kenaikannya. Nah, yang memperkuat saya katakan makin stabil itu, justru nama-nama di luar 3 nama ini melemah.
Tidak ada yang perolehannya di atas 5% dari simulasi 10 nama. Nama di bawah itu ada nama Ridwan Kamil, ada Ridwan. Alasannya kenapa kira-kira Mas Hanta? Itu turun semua. Ya, pertama memang kita lihat Ganjar dan Anies selain Pak Prabowo ya. Prabowo artinya apa? Poin Pak Prabowo alasannya karena dia masih punya ceruk pemilih. Meskipun dibandingkan perolehan 2019 ya Mas Andi, 2019 yang lalu Prabowo jauh lebih tinggi dari ini. Artinya sekarang Pak Prabowo masih ada ceruk pemilihnya cukup kuat. Meskipun kalau kita lihat sudah mulai agak bergeser, sebagian ada bergeser ke Anies kalau kita perhatikan. Itu dari sisi Pak Prabowo. Tidak semua. Artinya Prabowo masih kuat, poin saya, masih ada ceruk pendukung Pak Prabowo, itu poinnya. Sedangkan Ganjar dan Anies itu stabil. Memang mereka punya panggung kepala daerah, ingin menjawab itu. Kepala daerah yang potensial, gubernur kita tahu adalah tren, sekarang presidennya dari gubernur DKI juga. Sementara juga Ganjar Pranowo juga gubernur besar Pulau Jawa, provinsi besar, dan representasikan pemilih Jokowi itu meskipun tersebar berbagai macam capres, tapi paling besar itu ke Ganjar Pranowo. Jadi mereka punya panggung strategis sebagai gubernur Pulau Jawa, selain Pak Prabowo ya, Pak Prabowo sebagai menteri, panggung strategisnya. Kedua, ingin jawab pertanyaan tadi, mereka mendapatkan liputan media yang sangat signifikan, apalagi pandemi kemarin, 2 gubernur ini mereka atraktif. Yang ketiga, ini milenial, tadi saya belum tersambung, mungkin sudah dibahas dua narasumber kita tentang peran teknologi informasi, media sosial, Anies dan Ganjar, saya kira termasuk yang atraktif, yang cukup jadi masif. Anies dan Ganjar mencuri start di media sosial ya selama pandemi ini. Mas Hanta, kalau dilihat lagi pemilih milenial atau generasi Z ini, sebenarnya mereka tuh memilih sosok capres yang seperti apa sih mencarinya? Ya, kami juga merekam ini ya, karakter latar belakang capres yang disukai oleh pemilih Indonesia. Tertinggi itu memang peduli dan perhatian pada rakyat. Kemudian jujur, bersih dari korupsi, berpengalaman, tegas dan berani, lalu berprestasi. Itu adalah karakteristik capres yang disukai oleh pemilih Indonesia. Satu lagi, kami membuat kategori pemilih Indonesia. Studi perilaku pemilih itu kan ada pemilih rasional, ada pemilih sosiologis, ada pemilih psikologis. Nah, pemilih milenial itu cenderung pemilih psikologis. Dia memilih karena penampilan fisik bisa jadi menarik, kemudian juga terkait dengan karakter yang ramah, yang masih muda dan seterusnya. Itu pemilih pemilih milenial. Nah, karena itulah saya kira para capres atau kandidat itu harus pilih menggunakan isu-isu yang akrab dengan para milenial, kaum milenial. Instrumennya salah satu sekarang trennya media sosial. Itu yang harus dimainkan. Tidak hanya usia saya kira, termasuk Pak Prabowo, meskipun jauh lebih senior dari Ganjar dan Anies, juga bisa sekarang itu. Cara pola pikirnya, pendekatannya, semua capres bisa melakukan itu. Dan mereka bisa selain menggunakan bahasa, gaya bahasa, cara gaya milenial, juga isu-isu yang diinginkan para milenial. Milenial itu kan ada yang di pedesaan, ada perkotaan. Isu lapangan pekerjaan juga penting, membuka lapangan pekerjaan baru. Saya kira itu menjadi isu-isu sentral, isu-isu yang menarik ya dari beberapa nama. Dan tadi sedikit maaf, saya ingin komentari Pak Yusuf. Bagus sekali ya saya kira. Tadi kita ini pusarannya ada dua, nanti peta koalisinya, apakah nanti berpusar pada kekuatan elektabilitas atau pemilik voting pass atau partai. Betul sekali, survei-survei ini belum tentu disambut oleh partai, kata Pak Yusuf tadi. Bahwa parpol kalau ternyata bersepakat, yang diusung ada orang partai, semuanya bersepakat, kita tidak jadi, tidak masuk. Menurut Pak Prabowo kan juga belum lengkap, yang sudah satu-satunya PD Perjuangan bisa 20%. Itu artinya berpusar pada pemilik tiket. Kalau pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, 2024, 2014, 2019 khususnya, itu adalah yang determinan ada elektabilitas. Mereka mengumpul, mau dari partai apapun, mengikuti elektabilitasnya tinggi. Pada saat itu ada Pak SBY, kemudian ada Pak Prabowo dan Pak Jokowi 2014, 2019. Pertanyaannya 2024 seperti apa? Nah, ini sedang bertarung dua pusaran itu. Yang menarik Pak Yusuf, meskipun beliau dari orang partai, menunjuk pada suara publik. Nah, harapan saya semua partai, tidak hanya partainya Pak Yusuf, Pak Rindu, dan semua partai, harusnya ini jadi masukan, mendengarkan suara publik, termasuk juga partai Mas Andi. Kalau Mas Andi sudah jelas ya, karena suara Pak Prabowo masih cukup tinggi. Artinya masih didukung publik. Kalau elektabilitas Pak Prabowo tinggal 2%, ya berarti melawan suara publik. Nah, kira-kira gitu.
Nah, ini yang menarik, saya berharap ada proses demokratisasi di kandidasi, di pencalonan, di partai politik, mendengarkan suara publik. Jadi survei ini kan merekam. Tadi seperti Pak Yusuf katakan, dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan kredibilitas, Baik. dan ini merekam. Tapi Mas Jadi, Hanta, masukan terakhir buat publik dan juga jadi partai. kita kembali ke pemilih milenial. Sebenarnya seberapa pengaruh sih pemilih milenial ini dalam bursa pemilu 2024 nanti? Singkat saja. Sangat berpengaruh dan menentukan kemenangan. Kenapa? Satu, secara kuantitatif jumlahnya besar. Dia menunjukkan dan dia segmentasi lumbung suara yang menentukan. Secara kualitatif, secara kualitas dia mempengaruhi kelompok milenial ini, mempengaruhi suara-suara kelompok lainnya. Misalnya di rumah saja, anak-anak muda itu kan sangat melek informasi, cepat mendapatkan sosialisasi, dia akan berbincang, dia bersosialisasi di rumah, menyampaikan kepada keluarganya, orang tuanya dan sebagainya. Sehingga mereka juga berpotensi menjadi pelopor, menjadi tim sukses, tim pemenangan dan seterusnya. Jadi ini kelompok strategis yang harus diperhatikan seluruh capres dan seluruh partai. Dia menentukan kemenangan. Jadi kalau bicara pulau geografis, Jawa adalah kunci karena jumlah besar. Kalau kelompok usia, kelompok milenial adalah kunci. Baik. Kira-kira gitu. Baik, Mas Hanta Yuda, kami tunggu lagi survei-survei selanjutnya. Tidak hanya mengenai pemilu atau pemilih dari milenial saja, tapi dari berbagai sektor, karena memang kita ketahui masih cukup lama untuk di pemilu 2024. Terima kasih banyak Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.